Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita jumpa lagi di Kebaktian Doa ICLA. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Khusus jikalau ada yang belum beribadah ke gereja in person, salam kangen. Ayo, pandemi sudah menurun dan aturan memakai masker juga sudah menjadi opsional. Juga kekhawatiran kita sudah berkurang. Apalagi kita yang sudah menyelesaikan paket vaksin. Dengan iman, kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Dia akan memberi perlindungan. Amin, Bapak Ibu. Bersyukur malam hari ini kita boleh bersekutu, walaupun masih secara virtual. Namun kita percaya Allah kita yang maha hadir akan melawat setiap kita yang merindukannya. Mari kita akan mulai dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat panggilan beribadah kita yang terambil dari Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Dengan tetap berdiri,
kita akan menaikkan pujian untuk mempersiapkan kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita pujikan bersama malaikat di sorga. Bersama malaikat di sorga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat, tanganku kuangkat padamu. Masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, hosana. Hosana, hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Tanganku kuangkat padamu. Tanganku kuangkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, hosana. Hosana, hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Hosana, hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kebangkitan-Mu. Engkau telah menang mengalahkan maut, sehingga setiap kami yang percaya, iman kami tidak sia-sia, dan kami akan mengalami janji keselamatan-Mu kelak. Untuk itu kami bermazmur dan bersorak-sorai memuji Engkau dengan nyanyian syukur. Nikmatilah pujian kami, doa kami, dan perenungan kami. Biarlah itu semua menyenangkan hati-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Layakkan dan kuduskan kami. Juga berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Persiapkanlah secara khusus, berikan urapan dan kuasa, sehingga firman itu dapat kami mengerti dengan jelas, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera kepada kita semua. Pada malam hari ini kita mau merenungkan akan sebuah kisah setelah kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Dan salah satunya adalah kepada 2 orang pengikut Tuhan Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama akan membaca firman Tuhan. Saudara, bacaan kali ini cukup panjang, dan saudara saya ingin mau mengajak kepada Bapak Ibu Saudara juga yang berada di rumah, dapat membacanya juga bersama dengan saya. Saudara, bacaan hari ini kita ambil dari Lukas pasal 24, ayat 13 sampai yang ke-34. Harus saudara kita membacanya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seseorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita renungkan pada malam hari ini.
Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, kami bersyukur karena Engkau bangkit, sehingga kami boleh mendapatkan pengharapan dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama, mungkin kami setelah bekerja, dan juga melakukan aktivitas selama seharian ini. Tuhan, di dalam pertengahan minggu ini kami mau beristirahat di dalam-Mu, dan kami mau ya Tuhan, firman-Mu boleh berbicara kepada kami dan boleh menguatkan kami, menguatkan iman kami, sehingga kami sungguh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, apakah ada saudara yang pernah untuk pergi atau mungkin sering untuk pergi hiking di daerah LA ini? Nah, saudara, saya tahu di sini banyak sekali di daerah LA ini ada banyak sekali orang pergi untuk hiking. Dan sebenarnya saudara, saya ini juga baru-baru tidak lama tinggal di LA ini, dan istilah hiking sebenarnya adalah sesuatu yang baru bagi saya. Tapi karena saudara banyak sekali orang hiking di sini, banyak tempat hiking untuk jalan gitu ya, untuk berolahraga juga. Nah, saudara, saya beberapa kali ada kesempatan diajak untuk pergi hiking. Saudara, dimulai akhirnya saya mencoba untuk hiking ya. Dari perjalanan yang lebih mudah dulu, mungkin berapa mile ya, berapa jam gitu ya, mungkin dari yang mudah ya, wah mungkin tidak mudah pada awal-awalnya. Lalu dicoba lagi yang lebih lebih sulit lagi ya, beberapa jam yang mile-nya lebih jauh lagi. Nah, saudara, makin lama makin susah. Dan ternyata saudara memang di sini banyak sekali tempat-tempat hiking. Nah, saudara, alangkah baiknya ketika kita sedang lagi pergi, saudara ya, ketika kita lagi berjalan bersama, hiking, saudara, itu tidak hanya sendirian saja. Ada baiknya saudara kita bisa pergi bersama dengan orang-orang, teman kita, atau mungkin ada keluarga kita, ataupun siapapun yang bisa menemani perjalanan yang panjang itu. Jadi tidak hanya sendirian saja. Nah, saudara, karena dalam perjalanan yang panjang, pasti di dalam perjalanan itu kita bisa sambil bercerita banyak hal. Kita bisa bercerita tentang ini, itu, dari A sampai Z. Perjalanan 1-2 jam itu tidak terasa rasanya ketika kita itu bercerita ya, walaupun capek jalan kaki ya begitu lama, tetapi ketika kita berjalan bersama dengan orang lain, bersama dengan teman kita, sambil ngobrol, sambil cerita, tak terasa, oh sudah selesai juga ya, oh sudah sampai. Bapak-Ibu Saudara, di dalam bacaan yang tadi kita barusan baca, dikatakan ada dua murid Tuhan Yesus yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Saudara, kedua orang ini dicatat di Alkitab adalah seorang pengikut Tuhan Yesus. Mereka melihat bagaimana karya Tuhan Yesus di bumi. Dia melihat bagaimana Tuhan Yesus itu berkuasa, melakukan banyak mujizat. Dan sungguh mereka ini sebagai pengikut mereka percaya dan mau mengikuti Tuhan Yesus. Saudara, perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu dikatakan sejauh 7 mil dan dapat ditempuh di dalam beberapa jam. Saudara, dalam perjalanan yang mereka lalui ini, mereka itu ngobrol, mereka bercakap-cakap, bertukar pikiran tentang apa? Tentang baru kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Kejadian barusan apa, saudara, yang terjadi? Saudara, mereka berbicara tentang Tuhan Yesus yang disalibkan, yang baru saja disalibkan di atas kayu salib dan telah mati. Saudara, peristiwa ini tentu saja peristiwa yang begitu mencekam. Dan tentunya mereka sebagai pengikut Tuhan Yesus, mereka begitu berduka. Nah, saudara, ketika mereka lagi bercakap-cakap, lagi ngobrol-ngobrol sambil jalan ya, tiba-tiba dikatakan ada Tuhan Yesus datang, menghampiri mereka, mendekati mereka, berjalan juga sama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus seperti ikut, saudara ya, dikatakan. Jadi dari berdua jadi bertiga ya, nimbrung juga gitu ya, saudara ya. Ketika mereka berjalan ya dengan Tuhan Yesus, lalu Alkitab mencatat bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Jadi mereka sebenarnya jadi tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Padahal mereka seharusnya tahu bahwa ini adalah Tuhan yang mereka percayai. Ya, karena mereka sendiri adalah pengikut Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan sendiri bahwa Tuhan Yesus disalibkan. Tapi Alkitab mencatat bahwa ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak kenal. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka dalam perjalanan itu ya saudara, tentang apa yang mereka sedang bicarakan. Dari raut wajah mereka terlihat bahwa mereka itu sedih, ya, berduka. Oh, tentu saja saudara, mereka sedih. Karena mereka kehilangan guru yang mereka sangat kasihi.
Mereka merasa kecewa karena melihat guru mereka yang begitu berotoritas. Yang dikatakan adalah Mesias itu yang mampu sanggup menyelamatkan mereka. Itu disalibkan bahkan mati di atas kayu salib. Coba sekarang saudara bayangkan seperti ini. Coba saudara membayangkan saudara sedang menonton sebuah film. Nah, film itu kita biasanya yang selalu saudara yang di-highlight adalah si pemeran utamanya, jagoan dari film ini. Saudara pasti kalau saudara nonton film ini, ya, wah ini orang luar biasa. Di dalam film itu dikatakan dia itu hebat sekali. Cut, 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 cut. Dia mampu mengalahkan musuhnya dengan begitu mudahnya sekali. Ya, mau puluhan, mau ratusan. Nah, si jagoan ini langsung mengalahkannya dengan sendirian. Hebat sekali. Nah, saudara ketika nonton film itu rasa, wah ini hebat ini. Orang kuat ini pasti menang nih sampai pada akhirnya. Terus saudara, ketika mau menuju pada klimaks dari film itu, saudara, ketika diperhadapkan dengan penjahatnya pada saat-saat akhirnya mereka bertarung, ternyata jagoan ini tiba-tiba lemah, tidak berdaya. Tiba-tiba yang tadinya kuat mengalahkan bisa ratusan orang dikalahkannya dengan sendirian. Tiba-tiba si jagoan ini lemas, kalah. Dan pada akhirnya saudara cerita itu mengisahkan bahwa si superhero ini kehilangan superpowernya dan akhirnya si penjahat itu menang mengalahkan jagoan kita. Nah, lalu tiba-tiba cerita itu berakhir di sana, saudara, dan akhirnya benar-benar kalah. Nah, saudara coba bayangkan, saudara, ketika saudara menonton film seperti itu. Wah, kecewa, saudara. Bagaimana mungkin ini, atau apalagi kalau saudara mungkin nontonnya pergi ke bioskop, saudara bayar gitu ya. Lah ini rugi sekali saya mau nonton. Ya saya mengharapkan jagoannya pasti menang. Saya mengharapkan ini ada sesuatu ending yang lebih baik. Kok malah dikalahkan musuh seperti ini? Tahu begitu nggak usah nonton deh. Tahu gitu rugi deh nggak usah nonton. Nah, Bapak Ibu Saudara, kedua murid Tuhan Yesus itu tidak hanya nonton saja, Saudara. Tetapi mereka itu melihat langsung akan Tuhan Yesus yang begitu berkuasa. Saudara, kalau saudara perhatikan, dari ayat yang kita baca tadi, sebenarnya kedua orang ini mengenal banyak akan Tuhan Yesus. Jadi dia sebenarnya benar-benar tahu. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang dari Nazaret. Dia tahu dari mana Tuhan Yesus itu berasal. Lalu dia tahu juga bahwa dia adalah seorang nabi. Lalu dikatakan yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Saudara, harapan mereka terhadap Tuhan Yesus itu begitu besar, saudara. Mereka begitu besar mengharapkan Tuhan Yesus itu mampu mengalahkan orang-orang pada saat itu yang mencoba untuk menyalibkan dia. Saudara, namun harapan mereka itu menjadi hancur. Mereka menjadi putus asa. Iman mereka menjadi goyah ketika melihat Tuhan Yesus itu harus mati. Dan pada saat itu, saudara, dikatakan di dalam pasal tadi, pada hari itu, saudara, sudah hari yang ketiga setelah kematiannya. Lalu saudara, di dalam perbincangan dengan Tuhan Yesus itu, kedua murid ini sebenarnya juga telah mendengar berita akan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka sebenarnya telah mendengar, saudara, bahwa dikatakan ada para perempuan yang telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga mendengar ada malaikat di sana yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Gak hanya itu, saudara. Teman-teman dia, saudara, kedua pengikut Tuhan Yesus ini juga sendiri melihat datang ke kubur itu, bilang bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada di kubur. Nah, saudara, seharusnya ini adalah berita sukacita bagi mereka, saudara. Karena guru yang mereka kasih itu hidup. Saudara, seharusnya mereka itu mendengar ketika kabar ini. Ada saksi-saksi yang melihat. Mereka seharusnya senang. Dan seharusnya kembali percaya bahwa sungguh Tuhan Yesus itu yang mereka percayai telah hidup. Sumber yang telah mereka dengar pun juga seharusnya adalah orang-orang yang nggak bisa bohong, saudara, karena temannya sendiri. Dan perempuan-perempuan, ada banyak saksi-saksi, saudara. Tapi ketika mereka dengar kabar itu, saudara, mereka ragu-ragu akan kebenaran itu. Mereka pikir,
Lah ini berita hoax aja, ini berita nggak benar, inilah berita simpang siur. Nah, saudara, Tuhan Yesus pada saat itu menegur akan kelalaian mereka dan kelemahan iman mereka. Berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bapak Ibu, di sini yang dimaksudkan adalah mereka itu sebenarnya mereka tahu akan apa yang sebenarnya firman Tuhan telah katakan, tapi mereka dikatakan itu lamban untuk percaya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu refleksi yang baik untuk kita. Sering sekali mungkin kita mendengarkan firman Tuhan. Sering sekali kita mendengar khotbah, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan. Tapi saudara, apakah firman Tuhan itu hanyalah sebuah tulisan saja? Tulisan yang sama dengan buku-buku lainnya? Apakah firman Tuhan itu hanyalah sebuah informasi, pengetahuan, atau seperti dongeng belaka? Apakah kita sungguh-sungguh percaya dan beriman dengan apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan? Saudara, firman Tuhan, jika firman Tuhan bukan firman yang hidup, saudara, maka sia-sialah iman kita. Terlebih lagi, saudara, jika Tuhan Yesus tidak bangkit dari kubur, maka sia-sialah pengharapan kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah bangkit dan menang mengalahkan maut. Maka dari itu dialah juru selamat kita, dan di dalam dia, kita bisa beroleh kemenangan dan pengharapan. Saudara, pada hari Paskah itu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang dan kepada mereka, saudara, yang ragu dan lemah imannya. Ketika mereka tahu bahwa Tuhan itu mereka hidup, saudara, maka saudara, hidup mereka tidak lagi sama, saudara. Hidup mereka diubahkan. Mereka berkobar-kobar, saudara, memberitakan akan kebenaran itu dan keselamatannya bagi, saudara, orang-orang di sekitar mereka. Mereka mau hidup bagi Tuhan. Nah, saudara, kita balik lagi kepada dua murid yang telah tadi kita, saudara, baca. Saudara, mereka pada awalnya, saudara, mereka memiliki keraguan akan kebangkitannya. Namun, saudara, Tuhan Yesus sendiri yang menampakkan dirinya dengan mereka. Berjalan bersama dengan mereka. Dan iman mereka diteguhkan. Tuhan Yesus menceritakan kembali tentang apa yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab suci. Nah, saudara, luar biasa, saudara. Tuhan Yesus menceritakan dari kitab-kitab itu, menceritakan tentang imannya, menguatkan kepada kedua orang ini, saudara. Secara pelan-pelan Yesus membawa mereka itu, saudara, ke pengenalan kepada dirinya. Sampai, saudara, akhirnya Tuhan Yesus itu duduk di dalam perjamuan, saudara, dikatakan Tuhan Yesus akhirnya duduk bersama dengan mereka dan mengambil roti dan memberkatinya. Saudara, maka pada saat itu terbukalah mata rohani kedua murid itu. Dan mereka melihat Tuhan Yesus dengan jelas dan sempurna. Dan dia baru menyadari bahwa sungguhlah yang berjalan bersama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang telah bangkit. Saudara, betapa luar biasanya ketika kedua murid itu mengenal akan Tuhan Yesus dengan sempurna. Dan iman mereka yang tadinya lemah dikuatkan. Mereka yang berduka sekarang dikuatkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita seharusnya lebih diberkati lagi, saudara, karena kita telah sendiri mengalami Tuhan Yesus itu sendiri. Kita mengalami Tuhan Yesus itu menebus hidup kita. Kita diberkati lagi, saudara, karena ada firman Tuhan yang dapat kita baca dan kita mengetahui seluruh rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus datang ke dunia agar kita yang berdosa ini dapat ditebus, sehingga hidup kita tidak lagi binasa, melainkan hidup di dalam kekekalan. Maka saudara, bagi kita yang percaya kepadanya, kita tidak perlu lagi takut dan khawatir. Karena kita tahu, saudara, Tuhan Yesus menguasai akan hari esok. Dia yang pegang masa depan kita. Di dalam dia, saudara, maka ada pengharapan. Bapak Ibu Saudara, maukah kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus? Kita menyerahkan segala kekhawatiran dan masa depan kita kepada Tuhan Yesus. Rindukah kita untuk mengenal Tuhan Yesus secara sepenuhnya? Semakin hari semakin rindu untuk mengenal akan Tuhan. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita pengharapan kepada kita. Marilah kita mengenal dia dengan lebih sungguh lagi. Jangan sampai keberdosan kita menghalangi mata iman kita.
Dan biarlah Roh Kudus membimbing hidup kita di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menguatkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau mau mati bagi kami dan Engkau telah bangkit bagi kami. Dan terima kasih ya Tuhan karena ada Engkau, maka sungguh ya Tuhan mungkin di tengah segala pergumulan kami, kesulitan kami tidak lagi takut dan khawatir. Kami mempunyai iman yang teguh karena kami mempunyai Tuhan yang hidup dan kami mau menyerahkan sepenuhnya segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Dan kami mau berserah sepenuhnya ya Tuhan di dalam segala kelemahan kami. Kau teguhkan iman kami lagi ya Tuhan. Agar sungguh ya Tuhan kami dapat mengenal Engkau sepenuhnya ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan setiap hari kami menjadi semakin rindu untuk mengenal akan Tuhan. Ya Tuhan terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sebelum kita berdoa syafaat, kita mempersiapkannya dengan memuji Tuhan. Jangan pernah menyerah. Kita pujikan dengan iman kita bahwa mujizat masih ada. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu Saudara, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan seperti yang dikatakan dari Filemon pasal 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita mau mengucap syukur karena ada penyertaan Tuhan sepanjang bulan April. Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya, damai sejahteranya yang menyertai kita, Saudara. Maka dari itu, Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita juga mengucap syukur, Saudara, karena ada mungkin Tuhan telah menjawab doa-doa kita, ada yang mungkin telah sembuh dari sakit. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita juga mengucap syukur, Saudara, atas doa-doa yang telah kita panjatkan kepada Tuhan dan sungguh Tuhan boleh menjawabnya. Saudara, kita mau mengucap syukur akan hal itu dan juga kita mengucap syukur akan banyak hal lagi. Harus, Saudara, dengan hati penuh syukur, kita bersyukur kepada Tuhan.
Mari saudara kita mendukung jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Saudara kita terus doakan untuk Pak Vincent Vatsio, kita doakan Ibu Lili Oi, Ibu Susana Yao dalam kelemahan tubuhnya. Kita terus doakan saudara untuk pemulihan bagi Bapak Andreas dan juga Ibu Lea Atmali di dalam pemulihannya, agar sungguh Tuhan boleh memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya, memulihkan sepenuhnya. Saudara, mungkin bagi ada saudara yang jemaat yang mengalami, yang saudara tahu mengalami kelemahan tubuh juga, saudara mari kita doakan agar sungguh mereka terus memiliki iman yang teguh, mereka boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Vincent Vatsio, Tuhan. Terus menolong untuk tubuhnya Tuhan dalam segala kesakitannya. Kau boleh menyertai Tuhan, memulihkan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Lili Oi, berdoa Tuhan dalam segala keterbatasannya juga ya Tuhan. Kau sertai ya Tuhan, melindungi. Kami menyerahkan juga untuk Ibu Susana Yao ya Tuhan. Kau boleh memberkati ya Tuhan di dalam pemulihannya. Kau boleh terus campur tangan. Kami juga mau terus mendoakan bagi Bapak Andreas juga Ibu Lea Mali dalam segala pemulihannya pada saat ini ya Tuhan. Kau boleh memulihkan dia Tuhan, Kau boleh menjamah tubuhnya ya Tuhan, agar sungguh boleh mereka boleh pemulihan ya Tuhan dalam tubuhnya, sehingga boleh beraktivitas secara normal kembali. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Ya Tuhan, berikan terus mereka pengharapan dan penghiburan dan sukacita ya Tuhan. Kau terus boleh menyertai ya Tuhan dalam segala kesulitannya ya Tuhan. Kau terus boleh memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa bagi para orang tua dalam mereka mendidik anak. Kita doakan agar mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Saudara, kita berdoa dalam segala kesulitan yang mungkin mereka harus hadapi ya dalam pekerjaannya juga. Kita doakan bagi para orang tua agar mereka diberikan kekuatan dan hikmat. Saudara, kita juga mau doakan untuk anak-anak sekolah minggu dan juga remaja agar mereka dapat bertumbuh di dalam iman dan juga mereka boleh mengasihi dan mencintai Tuhan. Mari saudara kita berdoakan hal ini. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk para orang tua ya Tuhan di dalam mereka mendidik anak. Kami berdoa Tuhan agar terus Kau boleh memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka ya Tuhan, di dalam tutur kata mereka, dalam sikap tingkah laku mereka, ketika mereka di rumah ya Tuhan. Tuhan, Kau boleh menolong mereka ya Tuhan, untuk parenting yang harus mereka lakukan juga ya Tuhan. Kau boleh menolong mereka ya Tuhan agar sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan anak-anak boleh bertumbuh di dalam iman. Tuhan, kami mau mengingat untuk anak-anak sekolah minggu, untuk remaja ya Tuhan di dalam masa-masa pertumbuhan ini. Kami rindu ya Tuhan mereka boleh mengenal akan Tuhan Yesus, dan mereka boleh mengasihi-Mu ya Tuhan, dan hidup mereka tetap hidup takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan menyerahkan seluruh anak jemaat-Mu dalam tangan Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita berdoa untuk setiap care group agar boleh menjadi satu wadah pertumbuhan jemaat, saling memperhatikan dan mendoakan satu dengan yang lain. Saudara, kita juga mau berdoa bagi para co-host yang berarti mereka adalah para pemimpin di dalam care group ini. Saudara, kita doakan terus Tuhan boleh memberikan mereka kesetiaan, kebijaksanaan di dalam mereka memimpin, dan juga seluruh care group ini Tuhan boleh memberkati, diberikan pertumbuhan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk care group yang ada di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami bersyukur ada satu wadah di mana kami boleh saling menguatkan, saling bertumbuh ya Tuhan. Ada pertumbuhan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memberkati setiap care group yang ada. Agar sungguh di dalam care group ini mereka boleh saling dikuatkan kembali ya Tuhan, mengenal akan Tuhan lebih dalam. Dan kami mau berdoa ya Tuhan secara khusus bagi setiap para pemimpin, para host dan juga co-host di dalam mereka memimpin. Ya Tuhan, boleh memberikan mereka kesetiaan, kebijaksanaan di dalam memimpin. Kau terus ya Tuhan boleh memberkati mereka ya Tuhan, sehingga seluruh anggota care group boleh bertumbuh ya Tuhan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk seluruh pengurus ICLA ke dalam tangan Tuhan. Kita doakan di dalam mereka menjalankan tugas dan juga pelayanan, agar Tuhan boleh memberikan kekuatan dan juga pimpinannya. Saudara juga tolong doakan bagi para hamba Tuhan, doakan saya, doakan Ibu Yung Yung dan Ibu Esther,
dan juga seluruh rekan-rekan yang melayani dari pengurus yang ada di ICLA. Saudara, kita doakan agar Tuhan boleh memberikan kerohanian yang baik, pekerjaan dalam segala pekerjaan mengurus kesehatannya, saudara, agar terus mereka, kami semua, agar Tuhan boleh memberikan pemeliharaannya, memberkati senantiasa. Mari saudara, kita mendukung pengurus ICLA ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk para pengurus dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar para pemimpin yang telah Kau panggil untuk melayani gereja ini, Kau boleh memberikan mereka kekuatan, Kau boleh memberikan kesetiaan dan kesatuan hati di dalam melayani gereja-Mu ya Tuhan. Kami sungguh ya Tuhan membutuhkan pimpinan-Mu. Engkau sebagai kepala gereja kami boleh memimpin gereja-Mu ICLA Ho Kim Tong ini. Ya Tuhan, tentu saja ada banyak kekurangan, ada banyak sekali kesulitan yang mungkin dihadapi di dalam setiap pergumulan gereja yang ada. Tuhan, Kau boleh memberikan kekuatan-Mu ya Tuhan bagi mereka, dan di dalam melaksanakan tugas dan panggilan mereka, pelayanan mereka ya Tuhan, Kau boleh memberkati ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengingat bagi para pengurus, untuk kerohanian mereka ya Tuhan, Kau terus memelihara. Untuk pekerjaan mereka, Kau senantiasa memberkati, dan juga kesehatan Kau pelihara. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk pelayanan gereja. Kita doakan saudara untuk penginjil Peter Tikwalu yang akan membawakan firman Tuhan di Kebaktian Bahasa Indonesia, dan Bapak Michael Ting dalam Kebaktian Bahasa Inggris, dan juga ada guru-guru Sunday School dalam pelayanan mereka pada minggu ini. Kita doakan saudara, doakan untuk pelayanan mereka, dalam persiapan mereka, Tuhan boleh memberkati. Doakan juga saudara bagi Kebaktian Bahasa Indonesia, Kebaktian Inggris, dan juga Sunday School, dari yang paling muda saudara, dari anak, pemuda, dan juga sampai pemuda dewasa, dan sampai lansia saudara, kita boleh berdoa, gereja ini Tuhan boleh memberkati dalam setiap ibadah yang ada, diberikan pertumbuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk kebaktian minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk penginjil Tikwalu, dan juga Pak Michael Ting, dan juga beberapa guru Sunday School dalam masa persiapan mereka. Kami berdoa Tuhan agar di dalam pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Firman Tuhan mereka boleh mempersiapkan dengan baik, sehingga sungguh ya Tuhan, firman-Mu boleh memberikan pertumbuhan dan menguatkan iman jemaat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan bagi setiap kebaktian yang ada, dari kebaktian Bahasa Inggris, kebaktian Bahasa Indonesia, Sunday School. Ya Tuhan, Kau boleh memberkati ya Tuhan di dalam setiap ibadah yang ada. Mungkin ada pergumulan, ada kesulitan. Ya Tuhan, Kau boleh menjamah, boleh memberikan pertolongan bagi kami semua ya Tuhan, sehingga terjadi pertumbuhan di gereja ini ya Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, kiranya Kau boleh bertata dan menjawab doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, mari kita berdoa bagi Amerika. Kita mau berdoa saudara bagi pemerintah di dalam mereka menangani para homeless, dan juga ada banyak permasalahan yang ada. Kita mau berdoa secara khususnya untuk di California. Kita doakan para pemimpin, mereka yang diberikan kepercayaan di dalam mereka mengambil kebijaksanaan. Saudara, kita doakan di dalam setiap keputusan yang mereka ambil boleh berdampak baik bagi masyarakat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan Amerika ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa juga secara khusus di daerah California ini. Kami mau berdoa Tuhan di dalam segala pergumulan yang ada, dari mungkin ada banyak sekali homeless, permasalahan ini ya Tuhan yang mungkin banyak dan masih sulit untuk diselesaikan. Tuhan, kami mau berdoa bagi para pemerintah agar diberikan kebijaksanaan, kekuatan di dalam mereka memimpin, dalam mereka mengambil kebijakan, dalam keputusan ya Tuhan boleh sekali lagi berdampak baik bagi masyarakat. Kami berdoa bagi para pemimpin ya Tuhan, Kau boleh memberkati mereka ya Tuhan, sehingga sungguh mereka melakukan hal yang terbaik bagi masyarakat. Kami berdoa Tuhan bagi California ini dalam segala pergumulan, segala kesulitan yang mungkin dihadapi ya Tuhan, Kau boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus mendukung berdoa untuk Shanghai. Kita terus berdoa bagi mereka yang terus mengalami lockdown yang cukup panjang sampai saat ini. Kita doakan Tuhan boleh memulihkan situasi sehingga dapat mereda. Kita doakan saudara bagi para petugas kesehatan yang harus bekerja. Kita doakan boleh Tuhan boleh berikan kekuatan. Doakan juga masyarakat di sana, saudara. Doakan segala sesuatu hal yang mereka perlukan dalam setiap harinya boleh terpenuhi, dan Tuhan boleh menjaga mereka. Kita doakan saudara, lewat peristiwa seperti ini pun banyak orang juga bisa mengenal akan Kristus. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mau menyerahkan Shanghai ke dalam tangan Tuhan, di dalam segala kesulitannya pada saat ini, di dalam lockdown yang cukup panjang, ya Tuhan, Kau boleh menyertai dan menolong mereka, ya Tuhan, dalam pergumulan mereka, di tengah mungkin rasa frustrasi, putus asa mereka. Kau yang boleh menyertai, ya Tuhan, bagi mereka yang terkena COVID, dan kami mau berdoa Tuhan, agar Kau boleh memberikan kekuatan, pertolongan, dan sukacita, damai sejahtera, ya Tuhan, menyertai mereka. Dan kami berdoa Tuhan agar memulihkan situasi agar sungguh boleh mereda. Kami berdoa Tuhan bagi para petugas kesehatan, mereka yang bekerja siang dan malam, Kau berikan mereka kekuatan dan juga kesehatan yang baik. Kami berdoa Tuhan bagi rakyat di sana, agar terus Kau boleh memberkati mereka, ya Tuhan. Dan kami rindu, ya Tuhan, lewat peristiwa seperti ini pun mereka boleh dapat mengenal akan Tuhan, dan mereka boleh percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, dengarlah seru doa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau berjalan bersama dengan kami di dalam setiap kesulitan yang ada, di dalam lembah kesulitan Engkau ada. Dimanapun Engkau juga hadir, dan maka dari itu Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih karunia-Mu, atas nama sejahtera yang Engkau sertai kami dengan begitu melimpah. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur. Ajar kami untuk selalu, ya Tuhan, menghitung berkat-Mu di tengah walaupun mengalami kesulitan. Ajar kami untuk senantiasa menghitung berkat-Mu dan mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menaikkan pujian. Dengan apa kan ku balas? Kita ungkapkan rasa syukur kita atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan lewat pujian berikut. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku,
kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Bapak Ibu, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita dapat mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini. Saudara tetap terus setia di dalam kita berdoa, dan saudara bisa ajak kerabat saudara, teman saudara, atau mungkin jika ada saudara, ada pergumulan dan ingin didoakan di dalam kebaktian doa, saudara dapat menghubungi saya, dan kita akan bersama-sama kita berdoa untuk saudara. Saudara, pada hari Jumat, pada tanggal 6 Mei, saudara jam 8 malam, kita akan membahas tentang karunia-karunia rohani, saudara. Tuhan telah memberikan kita karunia rohani, saudara. Nah, saudara ingin tahu lebih mendalam tentang atas karunia-karunia rohani, saudara, yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara bisa mengikuti di dalam Saint Petra. Nah, saudara, Saint Petra pada nanti, saudara, pada tanggal 6 itu akan dilakukan melalui Zoom saja, saudara, ya. Jadi tidak melalui YouTube.
Nah, karena di dalam Zoom itu nanti kita juga bisa berdiskusi dan juga bisa bertanya jawab. Nah, saudara, doakan saya ketika nanti saya akan membawakan Saint Petra pada Jumat nanti. Baik, saudara, sampai ketemu hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.